Halo semuanya, selamat datang di channel Tutorial X. Pada tutorial kali ini saya akan membahas materi tentang membuat fungsi logika if bertingkat. Rumus if bertingkat atau if ganda atau juga if bersarang, disebut juga if bercabang, sebenarnya sama saja pengertiannya. Nah, sebenarnya Anda bisa pahami terlebih dahulu mengenai fungsi if satu kondisi atau fungsi if tunggal. Dan menurut dari beberapa sumber yang saya dapatkan, if bertingkat ini bisa digunakan sampai 64 tingkat atau 64 cabang. Anda bisa buka aplikasi Microsoft Excel dan bisa membuat dokumen baru terlebih dahulu. Oke, untuk penggunaan fungsi if bertingkat ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu fungsi if tunggal. Karena untuk if bertingkat ini hanya memanipulasi variabel nilai if false-nya atau jika false sebagai percabangan fungsi if yang berikutnya. Nah, ini merupakan fungsi if bertingkat. Di situ ada if buka kurung kondisi 1 dan perintah 1. Untuk kondisi 1, jika kondisi satunya terpenuhi, maka dia akan mengeksekusi perintah 1. Tetapi bila tidak, maka dia akan melakukan pengecekan ke kondisi kedua, dan bila terpenuhi, maka dia akan menampilkan atau mengeksekusi perintah 2. Bila tidak, maka dia akan melanjutkan pengecekannya ke kondisi-kondisi yang lainnya sampai dia menemukan nilai yang sudah sesuai dengan apa yang sudah ditentukan. Nah, kita langsung masuk ke contoh penggunaan fungsi if bertingkat untuk mencari nilai hurufnya berdasarkan nilai angka. Apabila nilai angkanya lebih dari atau sama dengan 80, maka nanti huruf atau nilai huruf itu hasilnya A. Lebih dari 70 maka B, lebih dari 60 C, lebih dari atau sama dengan 0 itu D. Kemudian untuk kolom keterangan itu diisi dengan lulus atau tidak lulus ya. Mari kita sama-sama masukkan rumusnya. Silahkan di copy rumusnya yang baru kita buat. Oke, saya coba jelaskan rumusnya yang baru saja kita buat. Inilah fungsi if bertingkat karena kita sudah menggunakan banyak kondisi logika if bercabang. Di rumus ini, jika nilai angka lebih dari atau sama dengan 80, maka nilai hurufnya adalah A. Tetapi jika bukan, maka pengecekan ke kondisi if yang kedua, apakah nilai angka lebih dari atau sama dengan 70. Jika tidak, maka dia akan ke kondisi if yang ketiga, tetapi jika iya, maka dia akan menampilkan nilai huruf B. Begitu selanjutnya sampai dengan kondisi if yang terakhir. Pengujian nilai akan terus berlanjut. Untuk
rumus di kolom keterangan Anda bisa lihat di video sebelumnya, yaitu tentang fungsi if satu kondisi untuk penjelasannya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam contoh yang kedua. Dan sebelum kita kerjakan, teman-teman bisa pahami terlebih dahulu catatannya yang ada di bawah. Dan yang pertama yang akan kita kerjakan yaitu tentang jabatan pegawai, di mana nanti diisi berdasarkan kode pegawai, yaitu jika A maka dia pimpinan, jika B manajer, jika C staf, jika D maka umum. Mari kita ketik rumusnya. Silahkan di copy dulu rumusnya ke bawah. Oke, untuk rumus fungsi if ini menggunakan perbandingan sama dengan, dan nilai yang dibandingkan adalah huruf. Sekali lagi, apabila kita menggunakan nilai huruf itu harus diapit dengan tanda petik 2. Kode pegawai kita gunakan sebagai pembanding dengan nilai yang sudah ditentukan. Apabila nilai yang ada di dalam kolom pegawai itu A, maka dia akan menampilkan pimpinan. Jika bukan, maka dia akan melakukan pengecekan ke nilai kondisi yang lainnya. Nah, begitu juga dengan gaji pokok. Sama saja nilainya, cuma yang dibedakan ada nilai yang akan ditampilkan di dalam kolom gaji pokok. Itu disesuaikan dengan ketentuannya, yaitu jika pimpinan maka 300.000 gaji pokoknya, jika manajer 250, jika staf 150, jika umum 95.000. Kemudian pada kolom tunjangan jabatan itu akan diisi dengan nilai 3% dari gaji pokok, tetapi hanya untuk pimpinan dan manajer. Berarti di sini hanya ada 2 kemungkinan yang akan mendapatkan tunjangan. Nah, untuk pemecahannya bisa menggunakan fungsi if 2 kondisi, dengan menggunakan 2 kondisi, atau menggunakan fungsi if
digabung dengan logika OR. Nah, di sini saya menggunakan logika OR. Tentu Anda juga bisa menggunakan cara yang berbeda. Kemudian untuk kolom tunjangan anak itu diisi berdasarkan pegawai yang mempunyai anak lebih dari 1 orang, maka dia akan mendapatkan tunjangan 5%. Nah, di sini saya menggunakan fungsi if untuk mengecek apakah di kolom jumlah anak nilainya lebih dari atau sama dengan 1. Jika iya, maka hitung 5% dari gaji pokok. Jika tidak, tampilkan nilai 0. Nah, kemudian untuk gaji diterima atau total gaji itu tinggal dijumlahkan atau disum saja dari gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan anak. Dapatlah dia gaji diterima. Demikian pembahasan contoh untuk if bercabang. Semoga ini bisa dipahami dengan baik. Dan saya akhiri untuk tutorial kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya.